Keindahan alam Papua Barat yang membentang dari pesisir hingga puncak pegunungan selalu menjadi daya tarik luar biasa bagi para pencinta petualangan. Salah satu destinasi yang menyimpan pesona alami namun tersembunyi adalah kawasan air terjun Memti yang terletak di Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Namun, di balik riak air dan keasriannya yang menawan, potensi bahaya arus deras senantiasa mengintai siapa saja yang kurang waspada. Sebuah peristiwa memilukan dilaporkan terjadi di lokasi wisata tersebut pada Sabtu, 18 Juli 2026. Suasana liburan dan rekreasi yang awalnya penuh keceriaan seketika berubah menjadi kepanikan melanda saat seorang wisatawan lokal dilaporkan hilang terseret derasnya arus sungai di area air terjun Memti. Korban yang diketahui bernama Yanto Idorwai tak berdaya ketika gulungan air deras mendadak menguasai fisiknya saat berupaya menyeberangi aliran sungai bersama dua orang rekannya. Peristiwa naas tersebut diperkirakan terjadi pada siang hari, sekitar pukul 14 WIB. Berdasarkan keterangan awal, korban bersama dua temannya tengah menikmati kawasan air terjun Memti. Saat bermaksud menyeberangi jalur aliran air, korban diduga kuat kehilangan pijakan akibat bebatuan yang licin, tergelincir, dan langsung terhempas masuk ke dalam arus sungai yang deras. Melihat rekan mereka tergulung air, kedua teman korban tidak tinggal diam. Tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri, mereka berusaha melakukan aksi penyelamatan darurat secara mandiri. Keduanya berupaya menyisir tepi sungai hingga menyelam di area dangkal guna menemukan keberadaan Yanto Idorwai. Namun, takdir berkata lain. Arus air yang terlampau kuat serta kontur sungai yang berbahaya membuat usaha pencarian mandiri tersebut nihil hasil, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Laporan resmi mengenai hilangnya Yanto Idorwai baru diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Manokwari pada malam harinya, tepatnya pukul 20.30 WIB. Informasi vital tersebut diteruskan langsung oleh Kasat Intel Polres Pegunungan Arfak, H. Arun, guna meminta bantuan personil dan peralatan penyelamatan berspesifikasi khusus. Kepala Kantor SAR Manokwari, Yefri Sabarudin, mengonfirmasi kabar memilukan ini dalam keterangan resminya kepada publik pada Minggu, 19 Juli 2026. Yefri menjelaskan bahwa setelah menerima laporan darurat tersebut, pihak SAR Manokwari bergerak cepat tanpa membuang waktu. Langkah-langkah taktis langsung diambil dengan memetakan titik koordinat awal serta berkoordinasi intensif dengan jajaran Polres Pegunungan Arfak dan tokoh masyarakat setempat. Tepat pada pukul 20.52 WIB, hanya berselang beberapa menit setelah laporan masuk, tim rescue kantor SAR Manokwari resmi diberangkatkan menuju titik lokasi kejadian perkara di Kampung Sisrang. Tim diberangkatkan menembus kegelapan malam dengan mengendarai satu unit rescue car yang memuat berbagai perlengkapan evakuasi air, sarana komunikasi darurat, serta peralatan medis. Namun, misi penyelamatan ini tidaklah mudah. Perjalanan dari kantor SAR Manokwari menuju kawasan Pegunungan Arfak memakan waktu tempuh jalur darat yang sangat panjang, yakni sekitar 5 hingga 6 jam. Medan jalan yang berliku, tebing kecur, serta jarak yang terisolasi menjadi tantangan berat awal yang harus ditaklukkan oleh para petugas di tengah malam yang dingin. Setibanya di lokasi pada dini hari, tim rescue SAR Manokwari tidak membuang waktu untuk beristirahat. Petugas langsung menyatukan kekuatan dengan unsur SAR gabungan di lapangan yang terdiri dari personel kepolisian setempat, Badan Pengendalian Bencana, hingga warga kampung setempat yang mengenal betul karakter aliran air terjun Memti. Sesuai rencana taktis, penyisiran dan operasi pencarian berskala besar dijadwalkan secara resmi dimulai pada Minggu pagi saat jarak pandang membaik. Yefri Sabarudin mengungkapkan bahwa pergerakan tim di lapangan menghadapi sejumlah tantangan alam yang signifikan. Selain jarak tempuh lokasi yang jauh dan minim jangkauan sinyal komunikasi, kondisi cuaca di area pencarian diprediksi berawan dengan potensi curah hujan yang sewaktu-waktu dapat meningkatkan debit air sungai.
Kendati berada di bawah tekanan medan dan cuaca yang tidak menentu, Kepala Kantor SAR Manokwari menegaskan bahwa seluruh personel gabungan berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan pencarian di sepanjang aliran sungai air terjun Mempti. Penyisiran difokuskan pada titik-titik krusial seperti pusaran air, tumpukan kayu, serta ceruk batu di sepanjang bantaran sungai tempat korban kemungkinan tersangkut. Operasi SAR ini terus mengedepankan keselamatan seluruh personil penyelamat dengan mengukur tingkat risiko banjir bandang susulan. Pihak SAR Manokwari berjanji akan terus memberikan pembaharuan informasi secara berkala mengenai perkembangan hasil pencarian Yanto Idorwai di lapangan. Masyarakat dan pihak keluarga kini hanya bisa berharap dan berdoa agar tubuh korban dapat segera ditemukan oleh tim gabungan.